5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita akan belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum, khususnya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang tempat umum yang bersih dan kotor. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, tempat umum merupakan milik kita bersama. Tempat umum itu contohnya ada jalan raya, pasar, terminal, tempat wisata, kebun binatang, hutan ya. Lalu ada juga toilet umum. Itu adalah tempat-tempat umum yang bisa kita gunakan saat kita berkunjung ke tempat tersebut. Nah, kebersihan tempat umum ini wajib kita jaga ya adik-adik. Hal ini dilakukan agar pengunjung itu merasa nyaman. Adik-adik, di sini Dayu dan Ibu berbelanja ke pasar. Dayu senang menikmati suasana pasar. Namun Dayu prihatin nih dengan kebersihan pasar. Pasar terlihat kotor dan becek. Nah, ini ada percakapan antara Dayu dan ibunya. Bu, mengapa sampah dan barang bekas itu dibiarkan menumpuk? Pasar jadi kotor dan bau kan, Bu? Kata Dayu. Betul nak, banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Pasar menjadi tercemar. Pengunjung bisa saja sakit. Misalnya sakit gatal pada kulit. Sudah seharusnya kita peduli lingkungan. Adik-adik yang hebat, apa sih isi percakapan Dayu dan ibunya tadi? Ya, mereka sedang membicarakan tentang pasar yang kotor. Lalu, mengapa terjadi penumpukan sampah dan barang bekas di pasar? Nah, terjadi karena banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan ya. Nah, di sini adik-adik kita dimanapun kita pergi ya, kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada, kita harus menjaga kebersihan. Jika ada orang yang membuang sampah sembarangan di pasar, apa yang akan adik-adik lakukan? Nah, kita bisa berani ya, harus berani mengingatkan, menegur ya, supaya orang tersebut mau membuang sampahnya di tempat sampah. Apa yang akan kamu lakukan jika melihat sampah berserakan di pasar adik-adik? Nah, apa yang akan adik-adik lakukan? Nah, bisa saja ya kalian membantu membersihkannya atau memanggil petugas kebersihan pasar untuk membersihkan sampah yang berserakan di pasar tersebut. Adik-adik, apa yang akan terjadi nih jika pasar jarang dibersihkan? Nah, jika pasar jarang dibersihkan, otomatis pasar akan menjadi kotor, menjadi bau, dan menjadi sarang penyakit. Nah, adik-adik, di sini ada teka-teki silang yang sudah Kak Citra isi nih ya. Yang pertama, di sini kalian harus mengetahui kata yang memiliki arti di sini ya. Misalnya ternoda dan kotor. Ternoda dan kotor itu adalah arti dari kata tercemar. Lalu berasa sangat geli pada kulit. Nah, ini dua menurun. Kalau geli pada kulit berarti kan gatal. Nah, gatal ini artinya berasa sangat geli pada kulit. Lalu berasa tidak nyaman di tubuh karena sesuatu. Misalnya demam, flu, dan sebagainya. Nah, ini disebut dengan sakit ya. Sakit itu artinya merasa tidak nyaman di tubuh karena sesuatu. Adik-adik, di sini ada bacaan pasar yang kotor menjadi sarang penyakit. Pasar yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Sampah yang dibiarkan berserakan membuat lingkungan kumuh.
Ketika hujan turun, tanah akan berlumpur dan becek. Jika lumpur mengenai kulit, sampah akan mengakibatkan gatal-gatal. Jadi hati-hati ya adik-adik ya. Pasar yang kotor tentu ada penyebabnya. Pasar kotor itu karena kurangnya kesadaran pengguna pasar menjaga kebersihan. Nah, pedagang dan pembeli itu banyak yang membuang sampah sembarangan. Sudah seharusnya kita peduli nih adik-adik terhadap kebersihan lingkungan kita. Hidup bersih itu sehat. Jadi adik-adik, mari kita jaga lingkungan kita untuk tetap bersih, karena kalau lingkungan kita bersih otomatis kita akan menjadi sehat. Nah adik-adik, di sini kita akan sebutkan ciri-ciri pasar yang tidak bersih. Nah ini ya contoh gambarnya. Ciri-ciri pasar yang tidak bersih apa? Ada sampah yang berserakan dan bau adik-adik ya. Misalnya ada ikan-ikan atau sayuran yang sudah membusuk. Nah itu kan akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Lalu debu-debunya tidak dibersihkan. Selokannya mampet ya. Banyak air tergenang. Nah ini adalah contoh ciri-ciri pasar yang tidak bersih. Mungkin masih banyak lagi ya ciri-ciri pasar yang tidak bersih lainnya. Nah sedangkan ciri-ciri pasar yang bersih itu pasti sampahnya dibuang ke tempat sampah ya, lalu tidak bau ya, selokannya tidak mampet dan tidak ada air tergenang. Adik-adik yang hebat, Dayu dan teman-temannya lalu berlibur ke pantai nih. Di pantai ada berbagai tempat yang disediakan. Ada tempat parkir, warung, tempat duduk, WC umum, ruang ganti baju, dan sebagainya. Dayu dan teman-temannya menuju ke WC umum. Nah, di sini kita akan baca bacaan WC umum yang kotor harus dibersihkan. WC umum yang kotor banyak penyebabnya adik-adik. Hal ini terjadi karena banyak pengunjung yang tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak yang membuang sampah sembarangan adik-adik. Nah sampah yang dibuang itu dapat menyumbat saluran air. Nah airnya nanti akan tergenang. WC umum yang tersumbat harus segera dibersihkan. Sampah yang menyumbat harus disingkirkan. Lantai dan saluran air harusnya dibersihkan. Agar lebih bersih dapat digunakan pembersih lantai dan sabun. Nah dengan demikian WC umum akan menjadi bersih dan wangi. Pengunjung menjadi nyaman karenanya. Jadi walaupun kalian pergi ke WC umum ya, kalian misalnya pergi ke tempat wisata dan kalian harus buang air kecil misalnya atau buang air besar di WC umum, kalian harus tetap menjaga WC umum itu bersih adik-adik ya. Jangan sampai WC umum itu kotor atau tersumbat ya, seperti itu. Nah lalu apa sih ciri-ciri WC umum yang tidak bersih? Nah ciri-cirinya kita bisa lihat di gambar ini ya adik-adik ya. Ada sampah yang berserakan dan bau WC umumnya. Lalu airnya menggenang. Nah ini berbahaya, kita bisa terpeleset adik-adik. Lalu kotorannya tidak disiram dan temboknya retak ya. Nah ini adik-adik harus tahu ciri-ciri WC umum yang tidak bersih. Lalu apa ciri-ciri WC umum yang bersih? Nah ciri-cirinya adalah tidak ada sampah berserakan ya, tidak ada sampah berserakan dan tidak bau, airnya tidak menggenang, kotorannya disiram dengan bersih, lalu temboknya juga bersih. Nah ini adalah contoh dari ciri-ciri WC umum yang bersih. Nah adik-adik yang hebat, dalam bacaan-bacaan di atas tadi ya, yang banyak tadi, terdapat beberapa kosakata. Nah kosakata itu bisa kita cari artinya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kak Citra sudah pernah mengajarkan bagaimana cara mencari makna kata dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah mari kita simak kosakata dan maknanya berikut ini. Yang pertama, apa arti dari kosakata pasar Ibu? Nah ini tanya kepada ibunya ya. Lalu pasar itu artinya adalah tempat jual beli barang dagangan atau tempat bertemunya penjual dan pembeli. Itu arti dari kata pasar. Lalu apa arti dari kosakata dagangan? Nah, dagangan itu artinya adalah barang yang dijual. Lalu ada kata bau. Nah, bau itu artinya apa ya? Bau ini sedap. Bau ini busuk. Nah, berarti bau itu artinya apa? Bau itu artinya adalah aroma yang dikeluarkan dari suatu benda.
Berikutnya, apa nih arti dari kosakata pembeli? Nah, pembeli itu artinya adalah orang yang membeli dagangan. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4, subtema 4 tentang tempat umum yang bersih dan kotor pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.